Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang apakah dengan menggunakan filtrasi subfilter atau filter bawah bisa menjamin air akuarium kita itu bening, bersih, dan kristal clear. Jadi di video ini saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya memelihara ikan mas koki di akuarium. Jadi teman-teman, untuk kebersihan, kejernihan, kristal clear air akuarium ikan mas koki itu bukan semata-mata dari besar filter yang kita gunakan. Nah, memang ada kaitannya ya dengan besaran filter yang kita gunakan. Cuma tidak serta-merta hanya itu saja yang bisa buat air akuarium kita bening, bersih, kristal clear. Ada beberapa settingan, perawatan, dan juga cara kita memelihara ikan di akuarium teman-teman yang bisa membuat air kita itu bening dengan menggunakan subfilter. Kalau misalnya kita hanya menggunakan top filter tapi kita perawatannya bagus, kita ganti airnya rutin, kemudian ikan yang kita pelihara juga di akuarium tidak terlalu banyak, tentu saja airnya bisa jernih, bersih, dan kristal clear teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan subfilter, ya ikan yang kita pelihara banyak, kemudian filtrasi mekanisnya tidak banyak, dan juga kita jarang membersihkannya, tentu saja airnya juga tidak akan bening, bersih, dan kristal clear teman-teman. Dengan filtrasi yang besar ya seperti subfilter, itu bisa membuat air kita semakin bagus filtrasinya. Kemudian juga kita bisa menggunakan banyak media filter, baik itu mekanis dan filter biologis ya. Pada umumnya ya menggunakan media biologis dan mekanis yang paling sederhana. Kalau misalnya teman-teman mau pakai lampu UV, media filter kimia, itu nggak masalah, tapi yang paling utama biasanya mekanis dan biologis. Dan sering saya bahas di video-video saya tentang media filter mekanis yang berlapis itu bisa membuat air akuarium kita bening. Nah, tentu saja dengan berlapis tadi kita harus tahu juga ya penyusunannya seperti apa. Kalau saya dari dulu, dari penggunaan top filter sampai ke subfilter saat ini di tank 1 meter ini saja, itu mekanisnya saya buat berlapis dari yang paling jarang jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Dan posisinya media filter mekanis itu jangan sampai kerendam air ya, harus ada tatakan supaya maksimal dalam menyaring kotoran. Jadi kotoran halus dan kasar itu tersaring di media filter jaring nelayan tadi, sedikit banyak tersaring, kemudian disaring lagi oleh grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Kapas putihnya kotor tapi tidak akan terlalu kotor. Itulah yang membuat air akuarium kita selalu bersih. Dan banyak juga yang membahas bahwasanya dengan penggunaan media filter mekanis yang dioptimalkan ya, menggunakan berlapis, itu memang bisa membuat air akuarium bening. Nah, dan juga kita harus merawat juga ya, rutin ganti air setiap minggu itu 20-50% ya, tergantung filtrasi. Kalau misalnya menggunakan top filter, saran saya diganti 50% dari total volume airnya. Nah, jadi bukan tergantung dari besaran filter yang kita gunakan membuat air akuarium kita itu bening, tapi bagaimana kita melakukan perawatan, memaksimalkan media filter akuarium kita ya. Kalau misalnya sudah pakai subfilter, media filter mekanisnya sudah berlapis, tentu saja pasti airnya akan bening. Ini kita menggunakan media filter di subfilternya sudah banyak, tapi mekanisnya cuma 1 lapis ya teman-teman ya, 1 lapis. Kemudian kita jarang membersihkan, dan perilaku kita memelihara ikan juga kurang baik, kasih makannya berlebihan. Kalau misalnya kasih makan ikan mas koki, kemudian pelihara ikannya terlalu banyak juga. Nah, itu tentu saja bisa membuat air akuarium kita itu berkabut, cepat kotor, sulit untuk bening kalau perilaku kita seperti itu.
Kalau meminta saran dari saya ya, bagaimana cara supaya air akuarium kita tetap bening dengan menggunakan top filter ya, itu dengan cara kita pelihara ikan jangan terlalu banyak, rutin ganti air setiap minggunya itu 20-50%, diikuti dengan pembersihan media filter mekanis ya. Kalau misalnya sudah rusak kapas putihnya, silakan diganti. Nah, kalau misalnya penggunaan mekanisnya harus berlapis ya, dari 2 lapis jaring layan, kemudian busa grain woolnya 2 lapis atau 1 lapis, baru kapas putih. Nah, kalau penyusunan seperti itu pasti airnya akan bening teman-teman. Ditambah lagi pelihara ikannya tidak terlalu banyak. Sama halnya dengan penggunaan sump filter, malah lebih baik ya. Sump filter, media filter mekanisnya lebih banyak, kemudian biologisnya lebih banyak. Dan kalau misalnya kelebihan dari menggunakan sump filter, tentu ikannya lebih banyak. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi bukan semata-mata dengan kita menggunakan sump filter tentu airnya akan bening, tidak seperti itu juga teman-teman. Kalau kita perilakunya kurang baik ya, perawatannya kurang bagus, maka airnya sama saja dengan kita menggunakan filter yang tidak cukup untuk sebuah akuarium. Nah, banyak juga teman-teman yang menulis di kolom komentar ya, dia sudah pakai sump filter tapi airnya tidak bening. Itu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu tadi karena ikan yang dipeliharanya terlalu banyak, kemudian mekanisnya tidak berlapis ya. Jadi disitulah air akuariumnya itu cepat kotor, walaupun dia 1 minggu ganti 50%. Itu pasti dalam jangka waktu 3 hari itu pasti akan berkabut dan airnya sulit akan bening. Ditambah lagi perilaku pemberian makannya juga banyak. Nah, untuk teman-teman pelihara ikan mas koki di akuarium untuk khusus grooming ya, kalau grooming memang disediakan tank khusus ya untuk grooming, filtrasinya sudah pas ya, kemudian juga perawatannya juga rutin. Kalau misalnya grooming ikan mas koki di akuarium menggunakan top filter itu bisa-bisa saja, dengan cara ya kita rutin ganti air setiap harinya 20%, kemudian mekanisnya dibersihkan 2 hari sekali teman-teman. Itu tetap bisa menggunakan top filter, karena teman-teman saya juga pelihara ikan mas koki, grooming ikan mas kokinya di tank pakai top filter kaca ya. Airnya tetap bening karena dia perilaku perawatannya benar, setiap hari ganti air 20%, kemudian mekanisnya dibersihkan terus menggunakan mekanisnya berlapis. Dan grooming di tank itu juga tidak sembarangan, satu ikan itu membutuhkan 30 liter air. Nah, biasanya yang saya amati dari teman-teman saya yang grooming ikan mas koki, itu tanknya 1 meter, lebarnya 60, tingginya 50 cm ya. Jadi menggunakan top filter, dia perilaku airnya juga, volumenya juga banyak, pergantian airnya setiap hari, mekanisnya 2 hari sekali ya. Jadi perilaku perawatannya juga bagus. Grooming ikannya tidak banyak, di tank ukuran segitu cuma 3-4 ekor saja. Jadi perawatan yang benar, cara kita memelihara ikan yang benar, tentu air akan bening. Bukan semata-mata dengan kita menggunakan sump filter air kita pasti bening, itu salah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.